Jadi project UAS itu pilih salah satu ya. Kalian bisa pilih usability testing, terus akurasi, presisi, recall, dan spesifikasi dalam machine learning, atau menggunakan metode McCall, atau unit testing, atau nanti di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir kita bahas IDE Selenium. Kalian juga boleh menggunakan project UAS-nya itu pengujian menggunakan IDE Selenium. Jadi teknisnya kalian pilih salah satu aplikasi atau yang project yang sudah berjalan gitu ya. Entah kalian download atau punya teman kalian atau yang lain. Terus kalian melakukan testing. Kalau usability testing ini kan prototype ya, pakai prototype yang sudah kalian buat di tugas prototype. Terus untuk akurasi, presisi, recall, dan spesifikasi dalam machine learning ya, kalian bisa mungkin ambil dari jurnal atau aplikasi machine learning yang sudah ada output sama inputnya ya. Sudah diketahui true positifnya, true false-nya, negatif false, negatif positif ya, TFTPN itunya kalian hitung. Terus kalau metode McCall ya kalian menggunakan kuesioner, programnya apa, perangkat lunaknya apa, terus kalian menggunakan kuesioner dalam beberapa faktor itu ada faktor correctness, faktor usability, integrity, dan lain-lain. Terus kalian hitung nilai semua faktornya berapa persen, masuk ke 80% sangat baik, atau di antara 60-80 cukup baik, dan seterusnya. Kalau enggak kalian menggunakan unit testing, kalian punya fungsi dalam PHP atau pakai Python atau Java, pakai tadi contohnya ya. Atau nanti menggunakan IDE Selenium. IDE Selenium itu sebuah perangkat lunak untuk pengecekan, dia bisa ngerekam dan bisa menghasilkan output. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas minggu kemarin saya belum sempat ngecek. Saya sebelum sempat ngoreksi ya. Jadi silakan yang belum mengerjakan tugasnya juga masih bisa untuk mengumpulkan tugasnya. Setelah UAS kita ada 3 tugas nggak salah ya. Prototype, terus Gmeter, sama metode McCall. Cari jurnal terus dibuat contoh perhitungannya dalam Excel. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa mau bertanya? Ya, silakan. Untuk proyek ini kita mengambil dari jurnal atau emang kita sendiri, Pak? Rencananya mau ngambil pengujian apa? Contohnya menggunakan metode McCall. Metode McCall kalau bisa pakai perangkat lunak yang ada ya, maksudnya. Karena dia kan kuesioner gitu ya. Karena dia kan kalau pakai jurnal itu kan dia sudah melakukan kuesioner gitu kan. Tadi untuk project UAS kalian melakukan kuesioner sendiri. Otomatis untuk melakukan kuesioner kan orang harus bisa mengakses aplikasinya ya, bisa menjalankan aplikasinya ya. Jadi kalau bisa aplikasi yang sudah berjalan, boleh pakai aplikasi kalian sendiri, terus teman kalian suruh nyoba, terus kalian kasih kuesioner atau aplikasi yang lain gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti semacam kita kayak semua buat aplikasi nanti orang yang menilai gitu ya Pak ya. Nanti kita bikin kuesionernya di dalam metode McCall gitu ya Pak. Iya, iya. Kalau machine learning ya cari yang paling gampang ya Rapid Manner atau Python itu kan sudah banyak yang share itu kan. Di situ kan sudah ada. Jadi kalian buat cari aplikasi biasanya udah ada yang nge-share contoh machine learning menggunakan Python itu kan, pakai NumPy atau pakai Rapid Manner sudah ada outputnya, true positifnya berapa, true ininya berapa, terus
Jadi kalian lampirkan programnya itu tentang apa, datanya apa, terus true positifnya berapa, TN-nya berapa, TF-nya berapa, habis itu dihitung akurasinya berapa, presisinya berapa, recall berapa, spesifisitinya berapa ya. Kalau usability testing, otomatis kalian pakai prototype, kalian buat kuesioner dari prototype itu. Prototype kan bisa dikasih link kan, orang bisa buka terus kasih kuesioner sama seperti metode McCall. Dari kuesioner nanti kan bisa dihitung. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya. Ya. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang unit testing gimana, Pak? Misalkan kita ngambil yang framework-nya CodeIgniter. Kalian ya cari, kalau ini kan Laravel masih belum jadi ya. Jadi kalau CodeIgniter ya, kalian cari aplikasi CodeIgniter yang sudah berjalan, kalian ambil satu fungsi, salah satu fungsi atau beberapa fungsi ya, terserah. Ya, terus kalian jalankan pakai unit testing, PHP unit. Seperti itu. Berarti nyari program yang udah jadi gitu ya, Pak? Iya, cari program yang sudah jadi, terus PHP unitnya biasanya halaman login, apakah nanti input outputnya itu kalau benar itu bisa masuk atau ada informasi error seperti itu. Iya, cari aplikasi yang sudah jadinya. Saya kasih contoh mungkin. Iya, baik, Pak. Kalau kalian cari di YouTube sudah banyak yang ngasih contoh unit testing, CodeIgniter. Nah, ini sudah ada yang ngasih contoh ya, pakai bahasa Indonesia. Tinggal kalian coba dengan aplikasi kalian sendiri. Ini kampus mana ya? Nah, ini. Udah ada contohnya nih di halaman utama lagi. Ada banyak sih tutorialnya di YouTube ya. Testing dengan CodeIgniter. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Jadi bisa dicicil dari sekarang ya project UAS-nya. Jadi nanti UAS tinggal buat laporannya saja. Di pertemuan terakhir IDE Selenium, saya kasih lihat kisi-kisinya. IDE Selenium itu hampir sama dengan unit testing, tapi dia lebih ke dia bisa ngerekam kok Selenium. Dia ada yang extension Chrome, nggak perlu install. Jadi dia masukkan tesnya, dia langsung nangkep komennya, targetnya, value-nya, dia langsung bisa nangkep. Terus dia ngerekam juga. Itu di Selenium. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Untuk yang belum tugasnya, belum kerjakan, silakan. Yang terakhir sebelum UTS, ada 3 tugas. Tugas prototype, tugas Gmeter, sama tugas metode McCall ngambil dari jurnal yang ada. Yang lainnya ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya... Oh iya, silakan. Ya, apa yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.